Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Senin tanggal 29 September 2025. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan sesaat kita bernyanyi dari UKD HKBP. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami memulai kembali aktivitas kami adalah seizin-Mu dengan membangunkannya kami, dan kami sehat. Saat ini juga kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan lebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Maka biarlah kami Tuhan dalam renungan pagi hari ini tetap merasakan perlindungan-Mu dan kasih karunia-Mu untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Saya bacakan, begini dikatakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Timotius adalah seorang pemuda yang menjadi salah satu murid daripada Rasul Paulus, teman sekerjanya, dan yang dia gembleng menjadi seorang yang kuat, yang tangguh, dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa dikatakan Paulus adalah bapa rohani daripada Timotius. Dan kita tahu surat yang diberikan kepada Timotius ini adalah bagian yang kedua yang dituliskannya menjadi surat pribadi. Sesungguhnya ini berbentuk surat pribadi kepada Timotius, dan dia menuliskannya dari keadaan kondisi dalam hukuman, atau kita sebut dalam penjara. Dan yang kita baca tadi dalam firman ini, sesungguhnya itu diberikan adalah sebagai penguatan kepada Timotius, supaya Timotius itu tetap mengingat bahwa meskipun Rasul Paulus itu tidak bisa bersama-sama berjalan dengannya seperti biasa untuk melewati
saat-saat kebersamaan dalam pelayanan oleh karena keadaan yang memaksa Paulus untuk diam di satu tempat. Tapi Paulus mau Timotius ini menjadi seorang yang harus lebih tangguh dan berani dan tidak takut, apalagi sampai malu. Sampai malu. Kenapa? Dia tidak perlu malu sehingga dia enggan dan tidak berani dan menutup diri untuk dunia luar, apalagi untuk menjadi orang yang selalu berkata-kata di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena menurut surat Rasul Paulus ini, sebagaimana diimani sebagai seorang yang menjadi saksi Kristus, sama seperti Paulus, enggak selamanya baik-baik saja. Yang dalam kondisi sebagai orang hukuman bukan karena kejahatan, tetapi hanya oleh karena menyampaikan firman kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga dia harus dibatasi ruang lingkupnya, dibatasi pergerakannya, demi mencegah tersebar luasnya firman kebenaran itu sendiri, yaitu kabar baik, kabar keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus sebagai gurunya, sebagai ayah rohaninya, mengingatkan dia dalam firman ini, dalam pasal ini, sesungguhnya dia mengingatkan Timotius kalau dia memiliki seorang nenek yang bernama Lois dan juga seorang ibu yang bernama Eunike, di mana kedua perempuan ini adalah perempuan yang tangguh dan memiliki iman yang tangguh, dan mereka telah membentuk Timotius menjadi seorang anak yang seharusnya tangguh juga dalam menjalani hidup sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ditambah lagi dengan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Ini sudah cukup untuk membuat dia semakin yakin. Apalagi dia harus percaya bahwa Yesus berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakan kepada mereka sebagai orang yang diberi mandat oleh Tuhan untuk menjadi penyampai firman Tuhan. Dan menurut Paulus, iman pada Yesus yang menyelamatkan itu merupakan harta yang indah. Merupakan harta yang indah. Yang meskipun saat menjalani, Rasul Paulus tentunya tidak lepas dari penderitaan, dari kesulitan. Karena menjadi seseorang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup dalam firman Tuhan, yang hidup dengan jujur, yang hidup dengan damai, tidak mudah, saudara. Karena dunia ini tidak berkompromi dengan kebenaran. Karena dunia ini selalu menyembunyikan kebenaran. Karena dunia ini selalu menutup-nutupi kebenaran dengan cara apapun. Sehingga iman pada Yesus yang menyelamatkan, yang selalu menanamkan, mengajarkan kebaikan, kebenaran, kejujuran dan kasih itu, yang merupakan harta yang indah, keindahannya yang kekal abadi. Tidak hanya untuk sementara waktu. Tidak seperti keindahan sekuntum bunga pada saat bunga ini sudah disinari matahari, dia akan layu dan gugur. Tetapi keindahan yang ada dalam harta yang indah yang disebutkan di dalam iman pada Yesus Kristus, karena ini adalah kehidupan yang memiliki jaminan keselamatan sampai kepada kekekalan. Makanya disebut indah.
Indah bukan hanya pada pandangan mata, tetapi indah ini adalah menjadi jaminan kehidupan yang tidak pernah sebanding dengan apa yang diperoleh oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui pesan-pesan suratnya ini, yang mau ditekankan sesungguhnya adalah supaya jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena Paulus berada di dalam penjara atau di dalam penghukuman. Karena penjara itu bukan untuk menghancurkan hidupnya, tetapi membatasi langkahnya. Sebab kuasa Tuhan akan memeliharakan dia dan memeliharakan apa yang dipercayakan kepadanya sebagai rasul, sebagai yang menjadi saksi Kristus hingga pada hari Tuhan, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu yang berasal dari Tuhan, ini akan dipeliharakan oleh Tuhan, dan dia tidak akan pernah malu memiliki kehidupan meskipun dibatasi oleh ruang, tetapi dia tetap bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Sebab di penjara itu saja dia sudah membuat orang lain bertobat, dan dia menyampaikan di sana jalan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi karunia yang diberikan, yang dikaruniakan kepada Rasul Paulus itu tidak akan pernah putus oleh karena pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh manusia. Dan kita sudah tahu itu. Mulai sejak pertama dari dahulu sampai sekarang, meskipun pembatasan itu tetap terjadi, tetapi dia tidak akan pernah bisa diputus dan dihentikan. Karena apa? Itu menyangkut kuasa Roh Kudus. Karena apa yang disampaikan baik Rasul Paulus, baik para hamba Allah di dalam firman Tuhan, Roh bekerja. Dan rohlah yang mempengaruhi hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman itu akan tinggal dan melekat di hati orang. Bukan hanya sebuah ungkapan, bukan cacian, bukan makian, bukan hasutan atau yang lain sebagainya. Tetapi dia adalah firman yang hidup, yang dihidupkan oleh Roh. Dan hati setiap orang yang ingin Tuhan selamatkan pasti akan disentuh oleh Roh dan akan tersentuh melalui kuasa Roh. Jadi dengan demikian, percaya kepada Yesus yang memeliharakan kehidupan setiap orang yang percaya, apalagi hamba-hambanya, seharusnya membuat Timotius itu semakin kuat, semakin bersemangat, semakin berani. Tidak perlu malu. Baik itu malu oleh karena bersaksi tentang Tuhan, baik itu malu oleh karena Paulus yang berada dalam penjara seolah-olah menjadi orang yang kalah. Tidak. Karena kematian Kristus juga bukan kekalahan, tapi kemenangan dan kehidupan. Tanpa kematian Kristus, tak ada pendamaian dari Allah kepada umat manusia. Karena manusia tidak akan pernah bisa diperdamaikan oleh kekuatan manusia sendiri. Dan tidak ada apapun di muka bumi ini yang bisa mendamaikan manusia kepada Allah disebabkan oleh jatuhnya manusia ke dalam dosa. Yang bisa mendamaikan manusia kepada Allah adalah Allah sendiri. Dia sendiri. Dengan demikian dia sendiri yang datang untuk memperdamaikan manusia kepadanya. Itulah sebabnya dia hadir menjadi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dia harus mati sebagaimana dia harus berkorban untuk keselamatan manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, dan dialah yang juga harus menyelesaikan segala sesuatu di muka bumi ini. Dan bahkan jika dia pernah membuat batasan kepada manusia, maka dia sendiri yang membuka peluang baru untuk manusia. Jadi apa yang kau rasakan hari ini, apa yang kau hirup hari ini, apa yang kau nikmati hari ini adalah belas kasih Allah. Bukan usaha, bukan kerja, tetapi itu adalah belas kasihan Allah. Allah memberi kesempatan dan peluang
Dan setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus hendaknya juga seperti apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan ini. Karena roh yang berbicara kepada manusia, kepada hati dan pikiran manusia, maka kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk bersaksi tentang Tuhan, tidak perlu juga malu oleh karena para hamba-hamba Tuhan atau Paulus yang dipenjara oleh karena kebenaran dan karena firman Tuhan. Tidak perlu. Karena di dalam firman itulah, di dalam roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang penuh dengan kasih, roh yang penuh dengan ketertiban. Inilah yang akan terus menguasai, mengendalikan hidup orang yang percaya. Jadi kita tetap semangat, kita tetap teguh, kita tetap bisa menjadi saksi meskipun terkadang ada kerikil tajam atau duri-duri yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena harta yang indah yaitu iman pada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita adalah kekal untuk selama-lamanya. Untuk ini kita harus tetap tangguh dan kuat mengimaninya dan menyampaikannya sebagai ajaran kasih, kepercayaan, dan juga yang menertibkan dan membangkitkan kekuatan di antara kita dan juga membangkitkan kekuatan kepada orang lain, siapapun dia. Bangkitlah dengan kekuatan penuh dari Tuhan, meskipun banyak riak dan ancaman yang harus dijalani, dan meskipun banyak kesulitan, sebagaimana juga Rasul itu mengalami penderitaan dan kesulitan. Tetapi yang lebih indah yang harus kita dapatkan sebagai harta yang terindah yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi mari menjadi saksi Kristus dengan cara apapun. Dengan cara perbuatan-perbuatan baik, dengan cara hidup dalam kebenaran, dengan cara bersemangat dan bangkit dengan kekuatan, dengan mengasihi, dengan selalu disiplin dan tertib dalam kehidupan kita. Banyak cara kita untuk menjadi saksi kepada Kristus. Dan semoga firman ini menguatkan kita dan tidak perlu malu menjadi orang Kristen, menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa memberbekali kami dalam segala keadaan untuk selalu yakin dan percaya kepadamu dan terus berani dan menyatakan iman yang tidak perlu harus kami tinggalkan dan malu menjadi seorang orang yang percaya kepadamu, sebab Engkaulah yang menentukan segala sesuatu, dan di dalam Engkaulah Tuhan kami memperoleh segala sesuatu, dan di dalam Engkaulah segala sesuatunya ditentukan, sehingga oleh karena Engkau adalah yang menentukan segala sesuatu, sehingga kami harus tetap memperoleh tenaga dan kekuatan dan kesanggupan yang lebih daripada yang sebelumnya, supaya kami tetap bisa menjalani kehidupan kami dan menjadi orang-orang yang diberkati, dan kerajaan-Mu akan terus diperbesar di tengah-tengah dunia ini dengan segala kesaksian orang-orang yang beriman kepadamu. Sertai kami Tuhan untuk sepanjang hari ini, berkati juga keluarga, sanak saudara, dan kerabat kami, jemaat-Mu, semua orang yang percaya kepadamu. Berkati juga Tuhan bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati juga gereja-Mu dan para pemimpin Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan, biarlah kami semuanya bisa membentuk karakter manusia di muka bumi ini lebih baik dan lebih takut kepada Tuhan. Oleh karena kesaksian yang bisa kami sampaikan melalui kehidupan kami dan melalui apa yang bisa kami kerjakan dan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehidupan kami senantiasa ada padamu, supaya kami tetap terjaga dan dilindungi. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
kasih